Selamat datang kembali lagi bersama Epa Rekren. Kali ini saya sharing ya cara melihat news ya, dan juga ada fasilitas lain ya. Dan websitenya adalah namanya My FF Book ya. Untuk yang masih pemula atau yang masih belum ngerti news ya, dan juga ingin dapat berita, kalian bisa masuk dengan websitenya myffbook.com ya. Di situ kalian pilih yang pertama, di sini hasilnya, oke? Dan juga kalau kalian ingin bahasa Indonesia, kalian tinggal mouse kanan, di sini bisa kalian pilih Translate to Indonesia ya. Di sini ya. Sekarang teknologi sudah canggih ya, jadi walaupun dia website bahasa Inggris, kita bisa translate to Indonesia, oke? Dan di sini ada fasilitasnya jam pasar ya. Mungkin kalian sebagian nggak tahu jam berapa open market atau nggak tahu sesi jam berapa. Jadi kalian bisa melihat di sini, oke? Jadi di sini ada New York, ada London, ya ada Tokyo ya. Di sini artinya di sini yang terbuka 7 jam 40 menit. Artinya 7 jam ke depannya akan buka market di sini. Ya, kalau New York masih butuh 24 jam baru mereka buka ya. Ini fasilitasnya. Dan di sini juga ada topik terbaru, ada yang member-member sini mereka bahas ya. Itu baca-baca di situ. Dan di sini ada kalender ekonomi. Dan selanjutnya ada berita ya. Kalian bisa baca berita. Semakin banyak kita baca, semakin tambah wawasan. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan ekonomi di situ. Oh, ternyata ekonominya begini di situ. Mungkin awalnya kita baca mungkin agak asing, agak belum biasa ya. Tapi lama-lama nanti kalian akan memaham ya. Setidaknya ada baca lebih bagus daripada gak baca sama sekali ya. Kalau kita udah baca teori, baru kita ambil kesimpulan. Tanpa teori kita tidak bisa ambil kesimpulan, oke? Dan di sini ada broker ya. Dan di sini juga analisis ya, dan banyak lagi ya. Kalian baca yang ada hubungan dengan kalian entry ya, seperti minyak kan ada entry kalian baca. Jadi jangan semua baca ya. Karena belajar fundamental itu tidak gampang ya. Ya. Karena fundamental itu kadang-kadang belum tentu dia searah, kadang dia bisa aja balik arah gitu, tiba-tiba begitu, oke? Jadi gak ada jaminan di semua ini, gak ada namanya patokan ataupun 100% di situ. Dan selanjutnya di sini ada suku bunga ya. Di sini kalian bisa melihat setiap negara punya suku bunga saat ini ya, kalian bisa melihat, oke? Jadi kita yang sering entry di Amerika, berarti Amerika sekarang 5% ya. Dan di sini ada pertemuan berikutnya. Mungkin kalian tidak tahu ya kapan ada ketemu MC naik suku bunga. Di sini sudah ada ya. Jadi di sini bahasnya 10 hari lagi ya. Berarti 10 hari lagi kemudian akan ada ketemuan EOMC situ. Jadi ketemu selanjutnya apakah mereka mau naik suku bunga atau tidak. Walaupun naik atau tidak itu tidak sangat volatilitas, yang mereka tunggu itu adalah sinyal ya, sinyal untuk ke depannya gimana di situ, supaya mereka bisa ambil keputusan dan sentimennya lebih jelas di situ. Oke. Dan di sini ada aktivitas grafik, jadi ada yang sharing cara analisa gini-gini ya. Kalian kalau merasa mau belajar teknik dari satu bisa-bisa aja ya. Atau kalian melihat ada sesuatu yang kalian tertarik, kalian bisa pelajari di situ. Oke, dan selanjutnya cara melihat newsnya gini, kalian klik. Tapi sebelum ini kalian harus pilih dulu waktunya jam pasar ya. Harus pilih namanya Bangkok, Hanoi, Jakarta, supaya kalian bisa tahu newsnya jam berapa ya. Kalau kita nggak tahu newsnya itu susah ya. Kalau kita tahu news, kita bisa tahu kapan harus entry, kapan kita harus keluar di situ ya. Jadi kalau kalian tidak tahu news jam berapa, nanti kalian sering lihat chat terus ya. Jadi kalian nggak akan tahu kapan dia akan volatilitas tinggi di situ. Ya. Tiba-tiba kalian entry,
tiba-tiba dia sangat volatilitas, ya bahaya karena kalian tidak tahu itu newsnya jam berapa. Jadi wajib harus paham newsnya. Dan juga cara bacanya juga gampang ya. Dan di sini kalian bisa melihat bahwa sini ada PMI jasa global. Ya, artinya ini ekonomi ekspor impor di situ. Dan juga kalian mau tahu apakah dia ke bursa atau bearish, di sini dia ada kasih dasarnya ya. Di sini kalian baca angka yang lebih tinggi dari perkiraan akan dianggap positif bullish untuk USD. Sedangkan angka yang lebih rendah dari perkiraan akan dianggap negatif bearish untuk USD. Oke. Jadi yang perlu kalian tahu ya, walaupun dia hasilnya setelah keluar ternyata dia positif, oke. Jadi kalau dia positif itu belum tentu dia akan USD akan menguat, belum tentu ya. Karena ini nggak ada patokan. Kalau ada patokan pasti semua orang bisa tebak ya. Maka ini semua probabilitas, jadi nggak semua bisa sesuai ya. Jadi ini memang namanya ada sentimen ya. Kalau sentimen lebih kuat, news ini tidak ngaruh, jadi bisa berlawanan di situ ya. Jadi kalian harus tahu level-level sentimen mana yang lebih mengaruh ya, baru bisa menantangnya. Selama dia news ini tidak bisa menantang sentimen yang lebih kuat, berarti ini tidak apa-apanya di situ. Oke. Selanjutnya ya di sini ada berita-berita, oke. Jadi hati-hati ya. Kecuali kalian bisa memahami namanya teknikal ya. Kalau saya kalian melihat bahwa contoh nih emas ya. Kalau emas lagi posisi downtrend plus hasilnya positif, berarti emas bisa makin drop di situ ya. Karena downtrend plus ekonominya bagus, jadi bisa membuat emas makin drop di situ ya. Seandainya emas lagi uptrend dan ekonomi Amerika bagus, ternyata lebih ke sentimen ya, masih uptrend jangka panjang, ternyata news ini tidak bisa mendorong turun. Kalau turun pun sebesar turun, habis itu dirung ke atas lagi karena sentimennya masih belum ada tanda-tanda perubahan jenuh buy. Jadi walaupun dolarnya positif, belum bisa mendorong emas turun di situ ya. Jadi poin itu yang perlu kalian perhatikan ya. Yang penting selama kalian teknikal plus newsnya plus fundamentalnya itu lebih lengkap ya. Kalau cuma ada fundamental aja, itu pun masih ada kekurangan di situ. Jadi harus ada news, ada fundamental, ada teknikal, itu dikombinasi pasti lebih bagus lagi di situ. Oke. Selanjutnya apalagi kan nggak ada lagi ya. Dan di sini juga ada namanya pendidikan edukasi ya. Di sini kalian bisa belajar apa itu falas ya, sejarah pasar forex gimana, dimulai pasar forex gimana ya. Kalian bisa baca dari sini ya, mata uang forex, pasang mata uang di forex di sini, jenis pasar forex di sini kalian bisa belajar ya. Semakin kalian baca ya, semakin bagus tambah wawasan ya. Kalau saya mas baca, jangan harap bisa dapat wawasannya ya. Kalau tanpa kalian dapat teori, kapan bisa ambil kesimpulan? Selagi kita baca-baca, nanti kita akan ambil kata-kata yang sangat bagus untuk kita pakai ya. Jadi di sini ada mimi broker, pore, peraturan broker falas, jas agung falas, semua lengkap di sini. Jadi ada indikator teknis, indikator tren, momentum, volumenya, volatilitas, semua ada ya di situ. Jika kalian ingin belajar lebih ya, kalian bisa baca-baca apa itu ekuilitas, batas, korelasi, nilai tukar, nilai pip lah, semua ada di sini ya. Pasar beruang, banteng, semua ada. Oke. Jadi jika sesungguhnya ingin belajar ya, harus rajin baca-baca ya. Kalau tanpa baca, tanpa kita mulai di situ ya, baca-baca teori, ambil kesimpulan, dipraktek, dijalani seberapa bagus. Kalau bagus bisa jalan terus, kalau gak bagus cari perbaiki yang kelemahannya apa, kelemahan situ diperbaiki,
sampai benar-benar sempurna, baru tambah lagi situ ya. Oke, semoga bermanfaat dan bye.